Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Berhubung situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan kita untuk melaksanakan ibadah PT di gereja, maka ibadah PT hari ini dilaksanakan secara online. Dan sebelum mulai ibadah, kakak ada beberapa pengumuman. Yang pertama, untuk persembahan, adik-adik berikan persembahannya kepada orang tua dan bisa dibawa ke gereja setiap hari pukul 9 sampai 12 siang dan dimasukkan di kotak persembahan yang sudah disediakan. Dan yang kedua, meskipun melaksanakan ibadah PT ini secara online, kakak harapkan adik-adik dapat menjalankan ibadah PT ini dengan khusyuk. Sebelum memulai ibadah, kakak undang adik-adik untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri untuk menyanyikan nyanyian pembuka yang terambil dari KJ 50A Sabdamu Abadi. Sabdamu abadi, sulur langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Di tengah ancaman, sabdamu harapan, sumber penghiburan, kabar keselamatan. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, Tuhan terima kasih Bapa karena pada kesempatan hari ini kami masih bisa datang padamu untuk beribadah bersama-sama ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati ibadah pada hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya agar semuanya bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, kiranya firman yang kami dengar bisa kami terapkan di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, terpuji Engkau, haleluya, amin. Kita masuk ke dalam pelayanan firman. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, terima kasih untuk hari ini. Sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Hadirlah tengah-tengah kami Bapa, agar apa yang kami baca dapat kami mengerti. Haleluya, amin. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 28, ayatnya yang ke-17 sampai yang ke-29. Kisah Para Rasul 28, ayatnya yang ke-17 sampai yang ke-29. Yang menyatakan, pembicaraan dengan orang Yahudi di Roma. 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang termuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Rasul Paulus berkata, saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita, atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku karena tidak terdapat suatu kesalahan pun daripadaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentang, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar, tapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini. Akan tetapi mereka berkata kepadanya, kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu, sebab tentang mazhab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan. Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menyerahkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah,
Dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini, tepatlah firman yang disampaikan oleh Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan pelantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya. Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Nah, dalam pembacaan Alkitab ini disampaikan bahwa bagaimana kegigihan Rasul Paulus dalam menyampaikan Injil, penyebaran Injilnya, dan dalam proses perjalanan untuk menyampaikan Injil-Injil ini, Rasul Paulus menemui banyak sekali tantangan, seperti ia dibenci, ia difitnah, ia dicemooh. Namun, Rasul Paulus tetap pada pendiriannya untuk menyampaikan Injil Yesus Kristus. Nah, dalam proses penyebaran Injil ini, banyak orang Yahudi memfitnah Rasul Paulus bahwa Rasul Paulus itu tidak sesuai dengan ketetapan hukum Taurat. Injil dan Rasul Paulus dikatakan bahwa ia membawa orang non-Yahudi masuk ke dalam bait Allah. Nah, dalam prosesnya Rasul Paulus tetap percaya bahwa Allah selalu menyertai setiap langkah kakinya. Allah selalu berada bersama dia dalam ia melakukan proses pengabaran Injil ini. Lalu setelah difitnah sedemikian rupa, akhirnya Rasul Paulus dimasukkan ke dalam penjara oleh Felix, di mana hal itu dilakukan oleh Felix untuk membuat hati orang-orang Yahudi itu bahagia, sehingga Felix memasukkan Paulus ke dalam penjara. Felix itu adalah wali negeri Yudea. Setelah Felix berhenti menjabat, digantikan oleh Festus. Tetapi pada saat pergantian Festus, Rasul Paulus tetap berada di dalam penjara. Hingga akhirnya suatu ketika Rasul Paulus menaikkan banding di Roma. Rasul Paulus mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh orang-orang tersebut tidak sesuai, dan Rasul Paulus ingin menaikkan banding dan mengatakan bahwa ia tidak sama sekali menyalahi hukum Taurat, dan ia tidak menistai bait Allah. Tetapi yang dilakukan oleh orang-orang di sana adalah mereka tetap tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Nah, kita sebagai anak-anak teruna harus memiliki sifat seperti Rasul Paulus yang menyampaikan kebenaran, walaupun kita tahu bahwa tidak semua orang menyukai dengan kebenaran yang kita katakan, kebenaran yang kita sampaikan. Maka dari itu, kita sebagai anak-anak teruna di usia muda, mulai dari sekarang kita udah harus memulai bagaimana kita memiliki sikap yang mampu untuk menyatakan mana hal yang benar, mana hal yang tidak benar. Dalam pembacaan ini kita dapat meneladani bahwa sepahit apapun kebenaran yang terjadi, setidak enak apapun kebenaran yang kita lihat, kita harus menyampaikannya kepada orang lain. Kita harus menyampaikannya walaupun nantinya kita tahu bahwa hal yang kita sampaikan ini akan mendatangkan masalah untuk diri kita sendiri. Banyak orang yang mungkin tidak akan menyukai kita ketika kita menyampaikan kebenaran apa yang kita lihat. Lalu yang kedua, sebagai anak-anak teruna, kita harus mampu menahan diri kita untuk tidak mengeluarkan berita-berita bohong, untuk tidak mengeluarkan hoax,
Padahal kita tahu kenyataannya bahwa kita tidak tahu tentang kenyataannya itu seperti apa, tapi kita ikut ambil di dalamnya. Nah, kita menghindari untuk diri kita mengikuti hal-hal yang seperti itu. Jika kita tidak tahu berita yang sebenarnya, kita menahan diri kita untuk tidak ikut campur. Lalu contohnya untuk kehidupan kita sehari-hari itu apakah? Dalam sepahit apapun itu kita harus tetap berbicara dengan baik, dengan jujur. Contoh dalam sekolah kita, misalkan di sekolah kita tahu teman kita itu mencuri handphone, kita tahu sahabat kita mencuri handphone teman kita di kelas. Lalu kita sebagai sahabat biasanya kita menutup-nutupinya. Namun dalam hal ini ketika kita menyampaikan hal yang benar walaupun pahit, itu kita harus menyatakan bahwa sahabat kita yang mencuri handphone tersebut. Lalu dampaknya pasti kita akan dimusuhi oleh teman kita. Itu resiko dari kita berkata jujur, itu resiko dari kita menyatakan tentang kebenaran yang terjadi sebenarnya. Lalu contohnya untuk kita mampu menahan diri kita untuk tidak menyebarkan hoax atau berita bohong, itu seperti di masa-masa sekarang ini di mana COVID-19, kita tahu bahwa pasti kita selalu melihat bahwa orang yang sakit itu adalah orang yang terkena COVID. Seperti misalkan tetangga kita sakit, masuk ke rumah sakit. Kita nggak tahu nih cerita yang sebenarnya bahwa teman kita itu sebenarnya sakitnya biasa. Tapi kita menyampaikan kepada tetangga kita yang di sebelah bahwa tetangga kita yang satunya itu terkena COVID-19. Padahal kita sebenarnya tidak tahu bahwa kenyataannya itu seperti apa. Nah, kita sebagai anak-anak teruna harus mampu menahan diri. Jika kita tidak tahu berita yang sebenarnya, kita katakan kita tidak tahu. Jika kita memang tahu, kita katakan yang sebenarnya. Jadi tidak menceritakan hal yang tidak benar, membuat berita-berita bohong. Dan sebagai anak-anak teruna masa kini, kita harus mampu memanfaatkan masa muda kita, memanfaatkan waktu di masa muda kita untuk memupuk hal-hal yang baik dan membuang hal-hal yang tidak baik. Membuat diri kita tidak ikut campur dalam berita-berita bohong dan menghindari itu agar kita tidak menjadi anak-anak teruna yang menyebarkan hal-hal yang tidak baik. Lalu di akhir firman ini kakak ingin adik-adik membuat sebuah kata-kata inspiratif tentang kebenaran. Nah, nanti adik-adik akan share itu di Instagram, Instastory atau di Line Group tentang kebenaran. Adik-adik bisa ambil dari tokoh-tokoh Alkitab, dari ayat-ayat Alkitab, boleh ambil dari kata-kata atau kutipan pahlawan-pahlawan. Contoh, kakak akan memberikan contoh seperti kutipan yang diberikan oleh Robert Walter Monginsidi yang mengatakan bahwa setia hingga terakhir di dalam keyakinan. Setia hingga akhir di dalam keyakinan. Nah, sekarang tugas adik-adik adalah membuat kutipan yang menyatakan tentang kebenaran dan nanti adik-adik akan share. Oke, itu aja. Amin. Adik-adik, mari kita menutup ibadah kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu Bapa kepada kami dan penyertaan-Mu kepada kami hingga saat ini. Sebentar lagi kami telah selesai membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Bapa, apa yang kami dengar, apa yang kami baca, dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Pakailah kami menjadi anak-anak teruna yang selalu menyebarkan tentang berita yang benar, bukan sebagai teruna yang selalu memberitakan berita yang tidak benar atau hoax. Kami juga berdoa Bapa untuk masa muda kami, di mana dengan situasi yang kurang baik akhir-akhir ini, kiranya Bapa Engkau yang memampukan kami, Engkau juga yang menguatkan kami, dan begitu juga menguatkan kedua orang tua kami yang mungkin saat ini berdampak dengan COVID-19 ini Bapa. Kiranya Bapa Engkau yang mengerti dan Engkau yang menguatkan keluarga kami agar apapun yang keluarga kami hadapi, kami dapat kuat hanya di dalam Engkau. Kami juga berdoa Bapa untuk
ke-6 Pelkat yang ada di GPIB Eklesia. Terkhususnya kami berdoa untuk Pelkat PT Bapa dalam pelayanan kami, kiranya Engkau yang memampukan kami Bapa, pelayan-pelayan Pelkat untuk selalu setia melayani Engkau, dan yang untuk rencana-rencana dan rancangan-rancangan yang telah ada, kiranya Engkau yang melancarkan segala sesuatunya ya Bapa. Kami juga berdoa Bapa untuk pendeta-pendeta kami, kiranya Engkau yang memberkati Bapa, terkhususnya untuk Bapak Pendeta Antonius Timotius Salawane dan Ibu Pendeta Mincem Mulikhale, kiranya Engkau memberkati pelayanan mereka bersama kami Jemaat GPIB Eklesia. Dan kami juga berdoa Bapa untuk Bapak Pendeta Samuel Azad Karinda yang saat ini telah melakukan pelayanan di tempat yang lain. Kiranya Bapa di tempat yang baru, kiranya Bapa Engkau yang memampukan pelayanan Pak Pendeta Samuel, agar apapun yang ia sampaikan juga Tuhan sesuai berkenan dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita masuk ke dalam persembahan. Nyanyian persembahan kita terambil dari KJ 337, Betapa Kita Tidak Bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah. Di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri untuk memasuki doa persembahan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, Tuhan Yesus Tuhan kami datang kepadamu ya Tuhan, membawa persembahan ini, kiranya Kau memberkati ya Bapa, agar persembahan yang kami berikan kepadamu ini bisa berguna bagi pelayanan di gereja-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan doa ini yang dalam tangan saja. Pujilah Kau, haleluya, amin. Adik-adik tetap berdiri, kita bernyanyi nyanyian penutup yang terambil dari KJ 450, Hidup Kita Yang Benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur dalam Kristus
apapun senang dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Baik adik-adik, sebelum kita mengakhiri peribadahan kita, mari kita akhiri dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah boleh mengawali peribadahan kami. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya, semuanya boleh berjalan dengan baik ya Bapa. Ampuni ya Tuhan kami apabila dalam pelayanan kami ada yang kurang berkenan di hadapan-Mu, tetapi sempurnakanlah ya Tuhan peribadahan kami dan pelayanan kami, sehingga di hari-hari ke depan kami melakukan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Biarlah Engkau Tuhan memberkati kami dimanapun kami berada, dan kami boleh mencontoh kehidupan Paulus yang senantiasa penuh kasih, penuh cinta, yang melakukan kebenaran bagi banyak orang walaupun tertindas, tetapi dia tidak gentar dan dia melakukan kebenaran itu sesuai dengan perintah Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau memberkati adik-adik, memberkati orang tua, dan memberkati kami kekalayan, sehingga kami boleh melakukan segala sesuatunya di dalam nama-Mu saja. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.